إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Ya
Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidu ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidu ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidu ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidu ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, ya Latif 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 Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ya Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ya Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ya Rasulullah Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanqadu mi'aqadu wa tanqariju bil qurabu wa tubda bil hawaiju wa tunadu bil rawaibu wa husnul awatimi la yustasqal manamu bi'ilm karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa tabasim bihadati kulli mahlumillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya Rabbana sayyidina anta maulana subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya Rabbana la ilaha illa sayyidina Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya Rabbana sayyidina anta أسرتكم بالحق والنور الذي لا يموت أبدا وتفضل المصطفى لا حول ولا قوة إلا بالله أسرتكم بالحق والنور الذي لا يموت أبدا لا حول ولا قوة إلا بالله أسرتكم
Cara selanjutnya yakni sholawat Nabi Ma'aludiyah yang akan dipimpin oleh Ismail. Waktu yang tepat kami persilakan. Terus angkat, bukan tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajal sultan Allah bishara fadal kulli baytawa wa qara wa anzala as-samawati wal arda jatil malaikati wa
Qiblatain
Ini lagi Beb. Generasi penerus. Iya. Cara selanjutnya yakni sambutan yang kedua takfidiyah NU di dua pernyataan contoh bagaimana PBI waktu dan tempat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati para nyai, para ustaz, pengurus ranting Melangi 2, Tanfidiyah, Rabi Suriah, serta Kadib dan Awal, jajaran pengurus, para kiai, para tokoh masyarakat maupun pemuda yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berterima dalam rangka rutinan Lailatul Ijtimah dan kajian aswaja yang nanti akan disampaikan oleh Mufti Ali SPDI. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan baik jasmani rohani sehingga bisa mendukung dalam acara ini. Salawat dan salam semoga tetap terjuangkan kami sampai juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah kita bisa yakin dari zaman kegelapan dan jauh menuju zaman yang terang-terang melalui waktu lalu. Hadirin para jemaah yang kami banggakan, alhamdulillah di pertemuan ke 13 ya. 13 ini kita dalam rangka rutinan Lailatul Ijtimah dan kajian aswaja kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu kami pengurus ranting beserta jajaran sangat berterima kasih kepada Takmir Musola Baitul Rahman yang kami banggakan karena kesempatan kemudian bulan 10 berikutnya nanti di Masjid Nurul Yakin, Nurul Iman ya. Yakin. Nurul Iman PMP. Oh, betul gimana? Nurul Iman Tanjung. Itu yang punya ya. Oh yakin untuk ketempatan sebetulnya musola atau Ustaz Basori kakak komentarnya minta ditaruh di masjid sehingga kami tempatkan di masjid. Alhamdulillah kami untuk tahun 2025 kita akan mempersiapkan acara dan kegiatan sehingga membutuhkan kepanitiaan. Nanti kami beserta pengurus dan tokoh masyarakat ingin berubah rapat terkait dengan panitia lokal dan panitia terkait dengan pengajian umum nantinya tahun 2025. Mungkin itu dari kami selaku mewakili pengurus kami. Para lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni kajian aswaja yang akan disampaikan oleh Ustaz Mufti SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Ingat. Salam kok. Iya. Pak. Ada dekat Sofia. Semoga tak lampung kan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
al-mukarramun wal muhtaramun wal kiai wal asatid wabil khusus Syaibul Hajjah Kiai Bushairi, yang juga saya hormati Ketua Suriah Ranting NU 2 NU Mangli 2, Kiai Khairuddin, yang juga saya hormati Ketua Tanfidiyah Ustaz Doktor Ketua Tanfidiyahnya itu Doktor Ustaz Sulaiman ya, MPDI, yang juga saya hormati Habib Zidan Hidayat sebagai mustasyar beliau penasihat sekaligus penasihat masjid Nurul Iman, imam besar di musala kami Nurul Iman. Pas sebenarnya tokoh-tokoh semua yang hadir kelihatannya sedikit, tapi satu orang ini bernilai bisa 1000 ya, insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk berupaya istiqomah. Tadi saya lupa ada tamu, tiba-tiba Sulaiman mengingatkan, oh ya Allah, ada tamu, saking asiknya ngobrol dengan tamu, lupa kalau malam ini Lailatul Ijtimai. Tolong Habib diajak juga. Biasanya Habib ngajak saya, akhirnya saya sebelum kesini mampir ke Habib. Aduh, saya juga lupa. Saya bangga. Jadi memang mengingatkan karena sudah faktor usia, mengingatkan itu perlu. Katanya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau sudah kita diajak, Allah menakdirkan akhirnya melangkahkan kita di sini. Memang tidak mudah menghadiri pengajian, menghadiri majelis zikir, majelis ilmu. Ini kalau benar-benar bukan karena hidayah Allah, apalagi Ustadz Irfan atau ketua kita Bapak Khairuddin tadi mengumumkan innalillah, sampai sekarang beliau gak istirahat, makanya ngantuk-ngantuk sampai Habib gak mau salaman karena sedang tidur. Alhamdulillah kita masih, sekali lagi ini hidayah dari Allah. Tidak mungkin kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita bisa hadir di tempat ini. Baitur Rahman, bait rumah Rahman Allah yang Maha Pengasih. Jadi ini sudah pas di rumahnya Allah, tempat semua, bukan semua sih, warga sini untuk sholatnya, sholat berjamaah. Sholawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Saya membayangkan kalau Nabi Muhammad hadir di tempat ini, dan saya juga membayangkan cucu Duriyah dari Nabi Muhammad yang bernama Al-Karam Al-Habib Umar Al-Hafiz. Bagaimana mereka bisa menghipnotis seluruh umat Islam di Indonesia khususnya. Subhanallah, kita melihat duriyahnya saja seperti itu. Bagaimana kalau kita ditakdirkan berjumpa dengan baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliau hadir walaupun dengan pakai bahasa Arab. Orang yang hadir di Masjid Istiqlal di mana-mana itu nggak paham sebenarnya penerjemahan, tapi mereka sepertinya terpanggil. Dan itu masih amit ya. Ada saya tidak ikut terlibat dalam pro kontra antara nasab. Ya. Kalau menurut saya Islam, kalau memang sudah biasanya ulama percaya terhadap nasab dzurriyyah Nabi sudah tidak ikuti. Bahkan Imam Syafi'i katanya kan debatnya kemarin, Imam Syafi'i mengakui kalau ada memang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syekh Al-Azhar mengakui, tapi kita umat Islam ini sekarang lagi diuji oleh Allah. Ada sebagian kelompok yang meragukan jalur dari nasab tersebut. Semoga segera terselesaikan dan kembali, khususnya NU. NU ini memang ada beberapa kelompok yang jalannya pastinya. NU sendiri
dihantam dengan aliran-aliran yang sebenarnya dengan itu sudah dipatenkan, yaitu Syiah dan liberal. Syiah itu yang fanatik terhadap keluarga Nabi Muhammad dan jalur Ali bin Abi Thalib. Dikatakan Syiah. Ada yang paling keras Syiah Ismailiyah, katanya beliau itu menganggap Allah keliru memilih Nabi. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib. Jadi dia tak percaya kepada Nabi Muhammad, lebih percaya kepada Ali bin Abi Thalib. Ini yang paling keras. Selanjutnya mengatakan yang nomor 2 itu adalah yang keras juga, mengkafirkan sahabat selain Ali. Ya Umar, Abu Bakar, sampai Siti Aisyah dikafirkan oleh kelompok ini. Memang sebagian besar Syiah mungkin hanya menghormati kepada keturunan Nabi, Ahlul Bait khususnya. Jadi umat Islam lebih liberalisme. Liberalisme ini akur terhadap umat lain, tapi tidak akur terhadap dengan kelompok sendiri. Mengatakan semua agama itu sama. Ya, semua agama sama. Jadi menganggap Al-Quran ini tidak berhenti di sini, terus berkembang. Sekarang sudah tidak cocok. Orang liberal mengatakan wattabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan ikutilah orang yang tidak meminta upah. Nah, kalau Ustaz sekarang katanya nggak berlaku ayat ini, katanya. Ustaz sekarang nggak dikasih upah, ini nggak mungkin mau. Katanya. Jadi ada ayat-ayat Quran yang tidak sesuai, katanya. Orang liberal itu menganggap semua keyakinan itu sama, sehingga bablas dalam artian yang penting tak sholat, ya. Seperti ingat Allah, sampai tidak sholat, sampai meragukan Al-Quran. Kalau perlu kita itu keluar dari Islam dulu, baru tahu kebenaran Islam gitu. Sampai di kuliah, di mata kuliah itu, kalau tidak siap kita pasti goyang. Tidak sedikit teman-teman saya, padahal IAIN, makanya dulu IAIN itu kalau di Surabaya, ya, saya pengen tentang bahayanya liberalisme. IAIN itu sampai disebut institut anti-Islam. Saking banyaknya mahasiswa-mahasiswa tidak sholat karena menganggap sholat itu bukan perintah. Dulu memang ada, gitu. Sekarang sudah sholat tidak sesuai. Jadi, liberalisme ini menghantam kita. Ada kelompoknya sampai sekarang dan ingin merusak NU tentunya. Ingin merusak NU dari Syiah. Tidak salah kemudian kelompok lain Wahabi memakai senjata ini, kesesatannya NU gitu ya. Termasuk Mahalul Qiyam. Ini disesatkan karena menganggap dia berlebih-lebihan dalam bersolawat, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga kita istiqomah hatta ila qiyamah. Sebenarnya Lailatul Ijtima untuk NU itu, walaupun ini tidak ikut kepada struktural, tapi secara kultural NU itu solid setiap malam Jumat. Ya. Dakwah kita, Habib dengan saya di kampung saya memang ada. Saya pernah jelaskan waktu saya ngaji di rumahnya Ustaz Sulaiman. Malam Jumat tidak mau kumpul dengan kita, tapi kalau tiap malam dia main domino mau. Baca Yasin nggak mau. Ada kelompok-kelompok ini menggerogoti sudah 1, 2, 3, ada banyak yang nggak ikut pengajian. Kalau bisa semuanya ikut pengajian, padahal pengajian itu baca Yasin. Karena mungkin daripada kita kumpul kemudian makan minum to'an, kita isi dengan Yasin, tahlil, mendoakan hajat yang memberikan suatu makanan, kita doa dikemas dengan itu. Sebenarnya bukan NU saja harusnya yang hadir, yang merasa warga setempat kumpul, apalagi ketemu
dengan warga, dengan wadah. Silaturahimnya adalah dengan baca tahlil, sholawatan. Beliau Habib yang memimpin di tempat saya digosipin kadang-kadang itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Terus apalagi kalau sholat juga kadang-kadang mesti pas doa berdiri dan kayak menyinggung orang yang mau berdoa, tidak mengamini. Itu ada di tengah-tengah kita ada. Kalau kita tidak siap ilmu, betul. Generasi kita kalau kita tidak pondokkan, itu ancaman. SMA datang dari orang yang aneh, Wahabi datang ngasih materi agama. Iya dia, ada bener ya. Itu Roman tak salah selama ini. Ikut anak kita sudah katut. Kalau kita tidak pondokkan di pondok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dasarnya sudah bagus, masuk kuliah, maksudnya bertemu dengan kajian-kajian yang mungkin untuk mereka baru ada hadisnya, biasanya hadisnya sudah dihafal, kali benar ini hadisnya sahih. Akhirnya terpengaruh dan habislah generasi kita. Kalau sudah habis, siapa lagi yang akan mengirimkan Al-Fatihah kalau Al-Fatihahnya dibid'ahkan? Tak nyampe, Rasulullah nggak pernah ngamalkan. Padahal secara sejarah Al-Quran itu bid'ah sebenarnya. Al-Quran ini yang dibukukan itu bid'ah sebenarnya. Tapi mereka melakukan bid'ahnya Al-Quran melakukan. Loh kok bisa? Ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar, ayo kita kumpulkan ini Al-Quran. Mushaf-mushaf yang terserahkan lewat pelepah kurma di kulitnya unta, kita kumpulkan. Untuk apa? Dibukukan karena orang yang hafid, orang yang hafal Al-Quran pada saat itu banyak yang terbunuh karena ikut perang tadi. Kalau yang hafal tidak ada, Al-Quran ini akan hilang. Maka kita kumpulkan jadikan buku. Abu Bakar takut karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi, takut dosa. Ya, itu bid'ah sudah ada waktu itu. Sampai sekarang pun Al-Quran yang kita baca kalau sampai konsisten apa yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Al-Quran itu tidak dilakukan Nabi dalam membukukannya. Karena itu saja sudah tidak bisa mereka. Kalau tahlilan nggak ada di zaman Nabi. Kalau kita juga ada bid'ah kita. NU itu ada bid'ahnya Ustaz. Contoh sholat maghrib 3 rakaat sampai tambah menjadi 4 rakaat atau 2 rakaat. Itu bid'ah. Itu yang namanya bid'ah dhalalah. Ya, karena semua sahabat secara mutawatir rakaat sholat itu sudah jelas. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau kita tambah itu bid'ah. Atau kita puasa bukan di bulan Ramadan, bikin sendiri di bulan Haram yang wajib Ramadan tidak, itu bid'ah bagi orang NU. NU itu ada bid'ahnya, bid'ah dhalalah dan masuk neraka saya kira. Kalau bikin ajaran yang tidak benar-benar dari Nabi Muhammad SAW yang mahdhuf. Jadi jangan sangka kita ini tidak punya klaim untuk membid'ahkan orang. Tidak pernah diajarkan Nabi kalau kita puasa umpamanya ya, atau sholat hadapnya nggak ke kiblat Mekah, tapi menghadap ke timur sesuai dengan terbitnya matahari, itu bid'ah dhalalah itu. Sedangkan yang ini tahlil, ma'alul qiyam, ya, talqin, adzan di dalam kuburan itu bukan bid'ah karena tidak ada sesuatu yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi ini ada orang yang Wahabi kemudian keluar dari Wahabinya karena apa? Dia main logika. Contoh, saya pulang dari masjid, tiba-tiba di tengah jalan saya berdoa, menghususkan untuk saya berdoa, ya Allah, apakah ini ibadah? Apakah ini contoh? Apa ada contoh dari tidak ada?
apakah saya ketika pulang dari masjid di tengah jalan berdoa itu bid'ah? Katanya. Kan saya pengen berdoa di jalan katanya. Walaupun tidak dicontohkan Nabi, apakah itu bid'ah? Tidak. Pertama dia bilang ibadah. Tapi setelah tidak dicontohkan Nabi, bingung dia hanya. Oh, berarti zikir setelah sholat memang tidak dicontohkan Nabi secara berjamaah, ya. Tapi itu bukan bid'ah karena memang ada nasnya, ada ajaran contoh dari Nabi setelah sholat baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tasbih 33 kali, itu ada hadisnya. Cuma tidak dilakukan secara mungkin karena kita nggak hidup di zaman Nabi secara berjamaah. Jadi bisa jadi karena mereka sudah pintar pikiran sendiri, baca Allahumma salamnya sudah hafal, sedangkan kita, generasi kita kan tidak mungkin. Makanya kita kasih contoh. Setelah sholat berhenti sejenak, kita berzikir bersama-sama sambil mengajarkan siapa? Generasi kita. Makanya tamu sholat itu anak-anak yang panor wabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cebut pasal. Salmut pada salam pas cebut. Tak dikir dulu. Karena merasa tidak dicontohkan Nabi sehingga langsung megang HP. Megang HP juga apalagi megang HP. Gak dicontohkan Nabi. Apalagi setelah sholat langsung kemana? Langsung nyender ngobrol-ngobrol dengan teman. Apalagi seperti itu. Padahal setelah sholat ada zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Dan generasi kita ini kalau bisa dipaksa untuk berzikir. Karena dengan berzikir mereka itu terbiasa mendengarkan Allahumma salam wa minkas salam, Allahumma ajirna minan nar, atau baca ayat kursi Allahu la ilaha. Telinganya terbiasa dengan apa? Dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Akhirnya orang NU kan paling fasih kalau sholawatan. Coba yang mereka yang langsung pulang, kira-kira sampai teliti habis sholat duduk sebentar itu kapan baca apa? Boleh selesai. Nah, ini kenapa kok penting zikir berjamaah? Ngajarkan ajarkan jamaah yang belum bisa. Pasti banyak yang tidak bisa. Pasti banyak yang tidak bisa baca. Kamu lupa baca Allahumma salam. Kamu hafal. Makanya dengan itu kita kemas dengan apakah itu bid'ah? Ya tidak lah. Kan kita ngajarkan kayak di sekolah itu. Sekolah itu bid'ah mana? Gak ada bangku di zaman Nabi. Tapi mereka lakukan. Gak konsisten menurut saya. Gak konsistennya satu sisi mereka pakai sepeda motor, gak pakai kuda gitu Pak. Nah itu kan gak ada hubungannya dengan agama. Berarti ini berat apa Ustaz? Kalau membedakan antara agama dengan dunia sekuler Pak. Lebih parah lagi. Kalau umpamanya kita korupsi ya gak apa-apa, kan bukan agama. Lihat. Kita kerja di kantor, kan bukan ibadah, bukan agama, tapi kita korupsi. Berarti Allah ketika itu tidak ada, orang bukan urusan agama, ini tidak bisa. Semua menurut kita itu masalah agama. Di pasar, Abah Adirito, di pasar, kan itu diatur oleh agama, muamalah itu. Ada ijab qabul, itu agama. Tapi sampean tidak pakai kuda kan, Pak? Tidak seperti yang dicontohkan Nabi. Nah seperti itu yang mereka dijadikan senjata untuk kita. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu hadisnya itu tolak. Jadi kita akhirnya digembosi. Kalau orang yang tak pernah sekolah, gak pernah belajar tentang perbedaan, maksudnya madhab ini, ngajarkan ini, madhab ini. Padahal imam kita salafus soleh biasa sudah. Imam Syafi'i pernah menghargai masjidnya, umpamanya dia sholat di masjid orang aliran atau imam yang lain dia nggak pakai kunut, pun sebaliknya saling menghormati. Tapi jangan saling menuduh kita sesat, itu yang tidak boleh. Perbedaan biasa, tahiyatul ada yang begini, langsung nggak pakai kalau kita asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mereka langsung at-tahiyatul langsung begini sambil bergerak-gerak, bersedekap saja berbeda. Kita tahu itu perbedaan dan kita tidak mengklaim habis sholat itu wajib, tidak.
Oh kita kadang-kadang kalau sudah ada keperluan ya, amin ya, nggak zikir kita pergi ya. Kalau menganggap itu adalah kewajiban, kita duduk. Kunut juga gitu, kita pun nggak menganggap kunut itu kewajiban. Kalau kita menganggap kewajiban, gugur sholat lagi ya. Kalau kita lupa kunut kan cukup. Kalau menurut kita diganti sujud sahwi dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman seperti ini jangan dianggap remeh. Allah sama pada Islam. Kita menganggap pada Islam, mereka tidak. Karena akidahnya beda. Mereka menganggap Allah itu duduk di arsy, sedangkan kita Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita. Ada di mana-mana. Mereka Allah itu nggak masuk kamar mandi. Jadi kalau Allah tidak masuk kamar mandi, apa tidak tahu di kamar mandi apa yang kita? Dan kita bisa berbuat dosa di kamar mandi. Dan Allah alam bisawab, akidahnya beda. Ahlus sunnah wal jamaah ini mengutamakan bagaimana kebersamaan. Ya dengan makanya kita habis zikir makan bersama. Karena sedekah yang paling bagus ngasih makan. Sedekah paling bagus ngasih makan. Kita beri apa? Tos. Allah sallallahu Muhammad. Jadi sudahlah, menurut saya memang saya alumni Pak, alumni bukan alumni wabi enggak. Saya ngajar lama di Mujahidin. Betapa mereka tuh ruwetnya minta ampun. Karena di Mujahidin itu ada Muhammadiyah, ada PKS, ada Salafi. Ada Salafinya ada dua, ada Salafi yang pro Indonesia, ada yang tidak. Ada Salafi yang pro Indonesia, boleh ikut Indonesia boleh banget. Dan perbedaan itu kelihatan dari jamaahnya. Ada imamnya, ada ustadznya sendiri. Padahal satu bendera itu. Kalau itu mungkin sama semuanya tahlilan. Kalau surafal anaman semua. Kalau cuma perbedaan pendapat mungkin karena presidennya beda. Artinya ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok. Itu karena masalah Jokowi Prabowo waktu itu. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Jadi seperti itu ada perbedaan. Gak tahu kamu radikal, kamu enggak, ada NU radikal, ada NU yang tidak radikal. Artinya mereka karena kepentingan politik. Tapi kalau kita sholat, kita ngaji, mereka sama dengan. Tapi ada yang keras, ya, sampai membid'ahkan. Yang keras, paling keras itu mentobutkan Indonesia. Sistem demokrasi ini sistem tobut kafir. Dan bingung udah ada di mana. Padahal PNS ya kadang-kadang. PNS ketepatan gaji dari negara. Kadang-kadang ada yang polisi ada tentara yang sudah menyusup ke dalam. Sedangkan kita ini yang memang pertama kali yang harus kita lakukan itu menjaga iman kita dengan menjaga akidah kita. Awalnya kita keluarga kita dulu. Dengan cara apa? Yang pertama ya banyak ngaji, baca Al-Quran, kaji Al-Quran. Memang hal seperti ini penting untuk kita bahas melalui ilmu. Katanya Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Keimanan hubungannya erat sekali dengan ilmu. Ya, al-iman dengan ilmu itu hubungannya erat. Kita tidak akan tahu Allah kalau amit ya, kalau kita tidak belajar. Oh, Quran yakin dong. Kalau yakin Allah itu ada, terus bagaimana kita meyakinkan Allah adanya kayak apa? Hanya ada sifat 20, wujud, kita, baqa. Kalau orang Wahabi nggak punya ya. Allah ada, wujud, kita, baqa, muhallafatu lil awadisi, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, nggak ada Wahabi. Atau sifat-sifat mustahil bagi Allah. Allah itu ada, tidak mungkin Allah itu ada. Tidak ada itu ada. Ada juga sifat wajib bagi Nabi dan lain sebagainya. Kalau bukan dengan ilmu, mudah kita digoyahkan oleh orang lain. Makanya kita juga kadang-kadang namanya kekurangan. Kalau kita Lailatul Ijtimai ini perlu ditiru sebenarnya. Tapi
mau banyak ambil itu banyak kita berjamaah Pak, mau kibrit pengajian, ya. Kalau bisa ya setiap malam, kalau menurut saya itu ganti. Oh sekarang tahlil, biasanya nggak usah. Tapi dikasih sedikit sentuhan ilmu atau bawa kitab apa yang dibahas. Jadi sehingga dapat ilmu, karena tidak semua anggota kita itu adalah orang yang pernah mondok. Jadi perlu kajian. Kalau mereka kan kajian terus nggak ada tahlilan, nggak ada, tapi bertemu setiap ahad pagi, habis subuh. Itu kaji, yaitu membinakan kita ini sebenarnya. Kalau kita ceramah, khotib khutbah ya, gak pernah bahas khilafiyah, pernah gak pernah? Oh Muhammadiyah itu sesat, karena gak tahlilan, nggak ada kan? Tapi orang-orang mereka Pak masuk dalam khutbah, bahwasanya tidak ada contoh dalam masjid assalamualaikum salaman, gitu ada. Sampai pada kasus kan di mana-mana kasus seperti di Pemekasan yang menganggap ini harusnya diturunkan kan. Kalau mereka khutbah pengajiannya membakar mereka Pak, biar musuhan dengan kita, membakarnya. Yang dilakukan saudara kita yang NU itu semuanya perbuatan sesat, ziarah kubur, ziarah wali, semuanya itu menjadi pembahasan. Sampai saya dulu tuh gini, saya selalu ikut pengajian mereka, selalu ikut. Kalau ini tahlilan itu niru Hindu katanya, ada 1, 2, 3. Tapi sekarang mereka kasih dikantar dengan kegiatan, karena 1, 2, 3 itu memang ada di zaman Nabi. Daripada diisi dengan main domi itu ya ngobrol yang gak jelas, ya kirim doa aja ya. 1 malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-7. Sebenarnya ada dasarnya semua. Cuman itu gak penting. Yang penting itu apa yang dibaca kan. Yang dibaca itu tahlil, bagian dari ayat-ayat suci. Sebenarnya mereka terlalu sempit. Jadi mereka mengkanternya dengan hadis pasti, tapi gak konsisten. Ada yang boleh bid'ah, ada yang tidak boleh bid'ah. Seperti Al-Quran tadi, Al-Quran paling nyata itu Al-Quran. Itu bid'ah, tapi mereka terima. Seperti sholat, banyak hal yang tidak ada di zaman Nabi, tapi mereka jalankan. Sebagaimana amaliyah yang tidak mereka setujui dari amaliyah orang dulu. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terpenting kalau bisa memang ada kajian. Kalau Gus Bahar itu tidak suka dengan pengajian yang besar-besaran, sunnah besar gitu. Ini ngaji kitab kalau Gus Bahar. NU ini banyak ulamanya, apalagi ada pemersatu antara Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Adi Hidayat, pemersatu antara NU Muhammadiyah. Mereka akan diserang dengan orang-orang Wahabi itu pendapatnya. Jadi bagaimana menyalahkan Ustaz Adi Hidayat, tapi mereka santai. Memang apple to apple. Cara menanggapinya, kalau ilmu kita dasarnya ilmu ya. Jadi saya dulu tuh di Mujahidin, kalau ada pengajian selalu menyalahkan amal NU. Saya tanya, Ismi Mu'jali, ana wa'alim ad-darsa ad-durus atau ad-darsa al-lughatul arabiyah. Saya mengajar bahasa Arab. Sebelum bertanya, takut dikira saya orang nggak bisa bahasa Arab. Saya ngajar bahasa Arab. Saya nanya, kita ini pengajian sebenarnya mencari apa? Mencari ilmu, bukan mencari musuh. Ya. Kalau dengan ilmu itu akan bertambah keimanan. Katanya Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat. Ketika dibacakan Al-Quran pasti bertambah, ketika mengaji pasti bertambah imannya, bukan tambah mencari musuh. Jadi orang-orang yang keluar dari pengajian ini pasti menuduh orang sesat, mencari musuh. Kita kesini cari keimanan bertambah, bukan mencari musuh bertambah. Jadi apa yang perlu kita tingkatkan untuk menambah keimanan kita? Kalau sampai menyalahkan amalnya orang lain sampai kiamat pun nggak akan selesai. Ya, kalau umpamanya menyamakan akidahnya disamakan dengan kami sampai kiamat pun nggak bisa. Jadi perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, tidak perlu mempermasalahkan.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bukan ngaji, tapi bagaimana kita mempersiapkan generasi kita agar apa tetap berjalan di akidah yang sama dengan kita, yang menurut kita akidah yang paling benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang kelompok inilah yang dengan Allah yang dimasukkan ke dalam surga. Karena kita akan menjadi beberapa macam kelompok yang masuk surga hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua klaim bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga akidah kita menjadi akidah yang kokoh, istiqomah kita dalam mengamalkan amalan kita, berdakwah dengan tidak hanya dengan lisan, tapi dengan uswah hasanah dari perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Habib Zidan wa dan Habib Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu perasaan itu gak ada kalau diperhatiin. Mustasar ranting. Itu jadi hapus dulu ya. Jangan dipakai. Itu Penasihat. ya. Saya kalau jadi penasihat, masa saya menasihati harus ada. Ada jauh sama saya. Jadi saya ingin menambah, Ustaz, saya minta ini ada nggak? Itu jalan itu, Nahdlatul Ulama itu Masih ada? Ada. Nah, saya minta 2 di musola saya 1, nanti akan di musola yang 2. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ustaz saya ini, terbangnya itu anak muda itu sampai itu yang dicintai itu bagus ya. Itu bulannya bagus karena dia kan masih muda kan. Kalau yang keluar Sudah tak konsentrasi itu. tapi kalau yang muda kan gitu, itu saya lihat saya bisa nabung terbang. Cuma saya itu ya gimana ya, nggak dilatih. Nanti kalau nabung sebentar nggak Terang kerjing biasa gitu. Itu kalau anak muda itu bagus, saya sering bagus. Mulai itu bunyinya beda. Maksudnya itu ya semua bagus. Maksudnya itu kalau generasi penerus itu pupuk, insya Allah bagus. Kemudian saya juga kita terima bukti dari ini Habib Belok. Saya pernah di sini waktu awal-awal apa itu pertama kali di sini. Saya pernah bilang kan inna akramakum Innallaha. nah itu sudah. Saya pernah di sini itu pertama itu pidato itu ingat saya. Ingat ya, besar ini. Ya, saya ingat itu. Jadi saya itu makanya saya itu bergaul itu semua sama. Yang tua ya saya hormati semua bos. Ya kalau panggilan itu terserah yang manggil saya di murid-murid saya itu gak ada panggilan Pak Umi. Umi. Dulu itu panggilannya Umi, saya tidak tahu. Dari bapaknya dulu itu kalau Beb saya bilang oh ini luar tinggi. Panggil aja I. Anak-anak Arab itu kan masih mungkin jauh I gitu. Bapaknya nyeluk, akhirnya anaknya nyeluk sampai sekarang saya dipanggil Pak Yi. ada yang mana Pak Yi ada. Ya makanya situ Bayi. nanti kalau tua gitu. Bayi. Nah sebenarnya itu ya saya lihat di NU ini, saya senang dari NU ini kan malah bapak saya dulu NU. Jadi salaman itu yang diciumkan itu kan orang NU. Kalau di daerah lain nggak ada. NU yang mengadakan. Jadi sekarang kalau ada Habib yang kata kutip menyalahkan itu, ya saya juga nggak cuma bisa gitu. Bu sekarang ini, bis pokoknya jenengan bis padoannya Al-Quran, inna kamakum inna Allah tidak akan memberikan
bedakan dari golongan mana dan mana. Kalau di ngarepe Allah itu semuanya sama. Itu sudah. Jadi untuk terlalu aku semua sama. Ini yang Tanjung, saya itu Tanjung 4 orang, Bumi Manti 3 orang. Kan itu. Ini kan yang punya budayaan orang Lembur, punya pipa di Israel. Yang penting kita istiqomah aja. Saya tadi juga capek, saya baru datang dari acara di mana itu di Abu di rumahnya Pak Yabullah. Saya berdoa mesti, Assalamualaikum, ayo udah terus terima, masya Allah nih. Oh nggak datang itu sebenarnya nggak capek saya tadi itu. Tapi saya mungkin yang khutbah tadi kan waktunya saya. Saya ada khutbah tadi, saya bilang banyaklah silaturahmi. Kalau di sana ada khutbah Quran, kalau ada bisa datanglah. Kalau ada majelis taklim, datanglah kalau bisa. Kalau saya ngomong sama masjid terus aku rasa melakukan itu. Kan saya mikir itu. Iya, aku mau pidato bina masjid, khutbah masjid, ada khutbah Quran suruh ikut, ada majelis taklim suruh ikut. Nah, terus ini tepatan untuk malam ini. Nah, kan kalau saya kan nggak datang berarti kan nggak benar saya. Bisa menyuruh orang tapi dirinya sendiri tidak bisa mengerjakan. Harus kita binafsi tadi. Saya pakai terus terang. Saya rokokan berhenti, rokokan itu berhenti. Saya sebenarnya itu tidak ada rasa sakit paru-paru, tidak ada. Karena rokok berhenti itu, saya itu bukan karena apa? Karena no singiling no saya. Jadi saya waktu itu awal-awal khutbah Jumat awal berapa itu ya, di sana itu saya itu sempat pidato begini. Rasulullah SAW itu jangankan melakukan barang haram, mendekati barang makruh itu tidak mau Rasulullah. Ya kalau saya itu ngomong itu kayak bang efek Pak, alasin malah pidato kan ya. Akhirnya saya pulang Pak, saya ditegur ada yang tegur. Tadi pidatonya apa saya bilang? Gini. Mau di masjid orang berapa ya? Orang 200. Sampai isoman dari orang 200. Rasulullah jangankan mendekati apa itu melakukan barang haram, mendekati barang makruh aja gak mau. Nah, lagi sama di pidato umatnya kok si rokokan? Kan bukan mendekati lagi, mengerjakan barang makruh. Bingung saya Pak sini. Benar, saya tidak menyuruh dengan berhenti rokok kalau tidak. Itu untuk saya. Jadi saya itu langsung waktu itu, kalau saya surya waktu itu, saya rokokan mau di pondok saya rokokan. Jadi saya dulu sama apa itu saya mau boleh pondok tapi jangan dilarang saya rokokan. Karena rokok tidak apa-apa saya. Sampai di sini berhentinya di Jember ini. Ya setelah naik masjid itu, saya nggak berani buka mulut itu tanya, kenapa berhenti sakit? Ya, apa? Pokoknya berhenti. Gitu. Saya bilang gitu, nggak berani saya buka. Kalau ini sudah lama saya buka, itu berhenti dari situ. Jadi fungsi kalau pidato semua orang ini, ojo enak-enak. Ngomong diri ini ojo enak-enak, jadi kita sebelum melakukan. Jangan pokoknya, makanya saya pikir orang pidato itu belum istilah mati takut. Saya sendiri nggak bisa melakukan, gitu. Makanya itu kalau saya khutbah, jadi saya buka mikir. Orang nggak sesuatu yang nggak bisa saya lakukan, itulah indah juga. Karena nanti saya pulang disekat lagi. Itu saya ya. Mungkin kalau jenengan mau berbuat itu ya. Kalau saya itu begitu, pikiran saya itu begitu. Nanti kita benar melakukan dari diri kita sendiri. Jadi saya terus itu mulai itu saya berhenti merokok. Pernah kumat, ya pernah kumat Pak. Kumat merokok. Mustahil penting di sini apa enggak? Waktu saya kumat belum Pak. Belum rokok, belum. Maksudnya kalau saya di sini tuh masih belum. Dia masih di Surabaya. Dilaksanakan oleh jenazah akhirnya ketemu sama Ustaz Mukti. Ya saya dulu pindah ke sini ke 17 itu dulu ngontrak ke sana. Pindah sekarang dia punya rumah di RW 17. Dia semua ke sini. Apa? Membantu saya. Karena saya tahu jalur ini itu, jalurnya itu. Makanya saya ayo ewangi saya. Saya lebih senang
Jadi kan tanya itu sama masjid, saya bantu bisa imami masjid. Langsung tak aja gantian sama saya. Saya tak nyuruh jadi batal, enggak. Jangan jadi batal, gantian sama saya. Ustaz usia dari ganti nama anak, mesti nama saya nggak bisa gantian sama Ustaz Mukti. Gitu. Saya makanya saya gantian sama Ustaz Mukti. Reward saya, reward ini Ustaz Mukti. Pokoknya gantian terus. Nah itu saja yang sabar ya beginilah ya terus timah yang begini biar usaha bisa dilakoni ya wis istiqomah aja sudah ya kalau memang bisa ya kita hadir kalau memang benar-benar nggak bisa ya nggak apa-apa sudah gitu memang gimana lagi kalau memang orang nggak bisa jangan dipaksa jadi kalau memang bisa ya monggo hadir saya juga tadi suruh apa bisa pagi nak kunci cekrek mau istirahat ya sudah terima, berangkat dulu, saya bilang gitu. Saya nanti akan datang. Akhirnya, apa? Memang liter. Ini habis ya, saya bilang gitu. Ini yang nggak pernah kelihatan. Mungkin coba Ustaz itu Pak Sulaiman yang kerajaan sana itu nggak pernah ada itu sekarang. Kerajaan baru ya. Kampung baru. Itu nggak pernah itu. Coba lihat di silaturahmi gitu. Kalau ada acara silaturahmi ke sana, ya pengurusnya, itu silaturahmi kok nggak pernah ada itu. Kan lama sudah tidak pernah. Nah, makanya itu ayo diajak lagi. Gitu. Seragam sih acaranya gitu. Kali saya karena kemarin sudah saya pakai. Saya kalau pakai ini ditanya itu mesti. Katanya gitu. Waduh, ini mau acara kalau ini. Jadi apa nih orang NU ya gitu. Itu saja mungkin yang mohon maaf menambahi aja, menambahi itu wawasan aja yang bisa bermanfaat. Bermanfaat bagi kita semua ya kalau apa itu kita itu hapusin kalau tidak cocok ya sudah jangan merasa saya makanya apapun sesuatu baik dipaksakan. إلى صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين والتابعين وشهداء الفاتحة الحمد لله رب العالمين والذين كانوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم